Selamat datang kembali di channel Cermin Jiwa. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sering kali sulit dihadapi oleh banyak orang, yaitu saat ada orang yang membencimu. Namun, dalam video ini, kita akan mengajak Anda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, dengan sentuhan emosional dan gaya bahasa yang sederhana. Jadi, mari kita mulai. Ketika ada orang yang membenci kita, perasaan yang muncul mungkin sangat kompleks dan bervariasi. Rasanya menyakitkan karena kita merasa ditolak dan tidak dihargai. Emosi negatif seperti marah, kesal, atau sedih bisa mendominasi pikiran. Namun, penting untuk tidak membiarkan emosi ini mengendalikan reaksi kita. Bijaksanalah dalam menghadapi situasi ini. Berikan diri kita waktu untuk merenung dan memproses perasaan tersebut. Jangan segera merespon dengan amarah atau dendam. Terimalah bahwa perasaan ini adalah hal yang wajar, tetapi juga ingatlah bahwa kita memiliki kendali atas bagaimana kita meresponnya. Dengan terbuka hati, cobalah mengidentifikasi akar perasaan tersebut. Apakah ada kesalahpahaman atau pertentangan sebelumnya yang menyebabkan perasaan ini muncul? Mungkin ada faktor lain di luar kendali, yang mempengaruhi perasaan mereka terhadap kita. Dengan memahami perasaan mereka, kita dapat menangani situasi dengan lebih bijaksana dan penuh pengertian. Setiap orang memiliki alasan unik mengapa mereka membenci kita. Bisa jadi karena adanya kesalahpahaman, iri hati, rasa cemburu, atau ketidaksepahaman terhadap tindakan atau pilihan hidup kita. Saat kita menghadapi situasi ini, mari berusaha untuk bersikap empati dan mencoba melihat dari perspektif mereka. Memahami alasan di balik perasaan tersebut bisa membantu kita tidak mengambilnya secara pribadi. Mungkin ada masalah yang tidak terkait dengan kita, dan lebih berkaitan dengan perasaan mereka terhadap diri sendiri. Dengan bersikap empati, kita dapat mencoba memahami situasi secara lebih luas, dan mungkin menemukan cara untuk mencari solusi bersama. Jika memungkinkan, cobalah berbicara dengan mereka dengan pendekatan terbuka. Tanyakan apa yang menyebabkan perasaan tersebut, dan dengarkan tanpa membela diri atau menuduh. Ini bisa membuka jalan untuk berbicara dengan jujur, dan mencari cara untuk meredakan ketegangan. Terkadang, situasi di mana ada orang yang membenci kita, dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan tumbuh sebagai individu. Cobalah untuk menyikapi kritik dengan pikiran terbuka, terlepas dari rasa sakit yang mungkin dirasakan. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri kita, dan kritik dari orang lain dapat menjadi cerminan bagi kekurangan atau kelemahan yang perlu kita perbaiki. Jika kita dapat mengenali bagian-bagian dari diri kita yang bisa ditingkatkan, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, ingatlah bahwa tidak semua kritik atau kebencian harus dijadikan pegangan. Evaluasi dengan bijaksana, apakah kritik itu memang konstruktif dan bermanfaat untuk pertumbuhan kita. Jangan biarkan kritik yang tidak membangun meruntuhkan rasa percaya diri. Selalu jaga keseimbangan antara introspeksi dan self-compassion. Jadikan situasi ini sebagai pembelajaran berharga untuk berkembang, dan menjaga kesehatan mental serta kepercayaan diri kita. Menjaga kesehatan mental dalam menghadapi situasi, ketika ada orang yang membenci kita sangatlah penting. Rasanya mungkin sangat menekan dan berat, itulah sebabnya, mengungkapkan perasaan dengan berbicara dengan seseorang yang dapat dipercaya, seperti teman dekat atau anggota keluarga, bisa menjadi langkah awal yang baik. Berbicara tentang perasaan dengan orang lain, dapat membantu meredakan beban emosional yang kita rasakan. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat.
karena mereka mungkin dapat memberikan perspektif berbeda dan saran yang berharga. Terkadang, hanya dengan berbicara tentang perasaan, kita bisa merasa lebih lega dan dipahami. Selain berbicara dengan orang lain, cobalah untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita. Berikan waktu untuk istirahat, tidur yang cukup, makan makanan sehat, dan lakukan aktivitas fisik yang menyenangkan. Ini dapat membantu meredakan stres dan menjaga kesehatan mental kita tetap stabil. Memaafkan orang yang membenci kita mungkin tidaklah mudah, terutama ketika perasaan sakit dan kecewa begitu mendalam. Namun, cobalah memahami bahwa memaafkan bukan berarti menyetujui atau mengesampingkan perasaan kita, tapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang berat yang kita rasakan. Memaafkan bukan untuk kepentingan mereka, tetapi untuk kesejahteraan diri kita sendiri. Memegang dendam dan kebencian hanya akan membebani hati dan pikiran, serta mengganggu kesehatan mental. Saat memaafkan, kita memberi kesempatan pada diri untuk melepaskan perasaan negatif, dan membuka ruang untuk pertumbuhan dan kesembuhan. Tetaplah berpegang pada nilai-nilai positif dalam hidup. Fokuslah pada hal-hal yang membuat kita bahagia, dan cobalah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Ingatlah, bahwa kebencian orang lain tidak menentukan nilai atau keberhasilan kita sebagai individu. Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran untuk tumbuh dan berkembang. Alihkan perhatian kita pada orang-orang yang mencintai dan mendukung. Mereka adalah pilar yang kuat dalam hidup kita dan bisa menjadi sumber dukungan yang tak ternilai. Berkumpul dengan orang-orang yang positif dan mendorong, dapat membantu kita menghadapi tantangan ini dengan lebih baik. Jangan ragu untuk berbagi perasaan dan pengalaman dengan orang-orang yang mencintai kita. Mendapatkan dukungan dan perspektif dari mereka dapat memberi kita kekuatan dan kepercayaan diri untuk menghadapi situasi yang sulit. Jangan lupakan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan ini, dan orang-orang di sekitar ingin melihat kita bahagia dan berhasil. Bersikaplah positif terhadap diri sendiri, cari kebahagiaan dan pencapaian dalam kehidupan sehari-hari, dan jadikan dukungan dari orang-orang terdekat sebagai pijakan yang kokoh. Ingatlah bahwa kesehatan mental adalah aset berharga yang perlu kita jaga, dan fokus pada dukungan positif dapat membantu kita menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Jadi, mari kita hadapi situasi ketika ada orang yang membenci dengan bijaksana. Jadikan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah selalu bahwa kita memiliki kendali atas reaksi terhadap situasi ini. Semoga video ini memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.